teman-teman. Di sini kami bertiga ingin menampilkan sebuah video tentang teori konseling individu modern. Selamat menyaksikan. Nah, teori Charles Runges merupakan konseling yang dikenal dengan istilah lain yaitu client centered therapy atau terapi yang berpusat pada klien. Nah, dalam teori ini itu menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang asalkan mendapatkan lingkungan yang mendukung. Nah, dalam pendekatan ini, seorang terapis berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi klien. Nah, kemudian teman-teman, ciri pendekatan Charles yaitu tentang penerimaan, empati, dan keaslian. Roger percaya bahwa ketika klien merasa diterima dan dimengerti, ia akan mengeksplorasi tentang perasaan, pikiran, dan pengalamannya dia secara mendalam. Dan teman-teman, pada akhirnya akan mengarah pada perubahan yang positif dan pemahaman diri yang lebih baik lagi. Seperti itu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Neni Yunita dengan nomor NPM 25020. Dalam video kali ini saya berperan sebagai seorang guru wali kelas dan juga guru BK. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helvidiana Zara dengan NPM 225.024. Di sini saya berperan sebagai teman dari Nuri yaitu bernama Helvi dan saya menjadi sebagai editor dari video ini. Teman-teman, perkenalkan nama saya Berlian Nuri dengan NPM 225007. Saya di sini berperan sebagai siswa konseling. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, udah pada kumpul ya. Kebetulan ini tuh ada surat buat kalian, kan udah selesai kelas meeting ya kemarin. Nah, ini tuh surat tolong kasih orang tua kalian buat ngambilin rapot kalian besok. Jadi yang ngambil rapot tuh besok adalah wali kalian, bukan kalian sendiri. Ini untuk Helvi. Kalau tante boleh, Bu? Boleh. Ini untuk Nuri dan ini untuk Tasya. Jangan lupa dikasih orang tua ya. Besok Iya, orang Bu. tuanya harus datang buat ambil raport. Ingat ya. Oke, kalau gitu Ibu permisi. Iya, sama-sama. Nur, iya deh, ini dia snorkeling kayak tuh kan ada ikan lumba-lumba gini kan. Kamu nggak mau kayak gini? Ayo, ke sana yuk. Ayo, aku boleh banget, malah dibolehin mamaku karena kalau aku boleh bilang gini, Tasya kamu libur semester nggak mau kemana-mana gitu kan? Berarti kan itu kan udah kode kan. Oh iya, besok kan udah liburan ya. Gimana kalau abis rapotan, terus kan ada mama kita, Iya. terus kita langsung izin, besoknya berangkat gimana? Paling 2 hari nggak sih kalau kayak gini? Ayo, itu di daerah mana tuh itu? Ini di mana sih? Kayak di Jawa Timur nggak sih ini? Iya, di Jawa Timur. Kamu nggak? Mau, ayo, aku mau ke sana. Ya udah, kalau iya nanti kita prepare dulu kan. Nanti kita ngajak teman-teman juga karena nggak mungkin kan kalau kita snorkeling berdua doang. Kita ke sana liburan snorkeling, terus kita happy di sana malam-malam, kita kayak nyewa Iya, villa kayak seru pantai ya. gitu kan. Iya, oke. Kamu nggak? Itu mau dong. Ayo, ajak siapa lagi ya? Udah gampang kalau siapa aja, nanti tinggal aku kalau teman-teman nanti juga pada mau. Oke? Yang penting dibolehin dulu sama orang tua karena kan ini yang Ya, nanti tak izin dulu ya. Oke. Halo, apa Kak? Halo, Ma, ini aku dapat surat dari sekolahan. Toh besok Mama suruh ke sekolahan. Bisa enggak? Ke sekolahan? Ngapain? Ngambil rapot kamu kah? Iya, ini ada pembagian rapot. Ya besok mama usahain deh. Tapi ini nilai kamu nggak turun kan? Awas aja loh kalau sampai nilai kamu turun. Masa kamu nggak bisa sih ngalahin kakak kamu aja bisa dapat peringkat 1 umum? Iya, Ma. Dengar nggak Kak? Awas aja ya kalau kamu bikin mama kecewa. Ya. Ini aman, Ma, aman. Ya, besok mama usahain deh. Gimana ya? Besok mama aku nggak persiapan enggak ya? Aku takut dimarahin sama mama aku. Ya, permisi Bu. Ini kelasnya Nuri bukan ya? Silakan masuk.
itu. Saya dengan orang tuanya aturan ibu. Iya benar Bu. Gimana kabarnya ini bu? Alhamdulillah baik. Oh, jadi gini Bu, ini kan hari pemberian rapor dan ini untuk raport Aprilia Nuri untuk nilainya juga alhamdulillah baik. Dia peringkat 5 dari di kelas 30 siswa. Peringkat 5 Bu. Kok nggak ada peningkatan ya dari semester kemarin? Dia udah termasuk peningkatan Bu. Makasih loh ya. So, saya izin pamit dulu. Ya, makasih ya Bu. Ya, mari. Ya. Nuri, aku mau ngomong sama kamu. Lihat, masa nilai kamu nggak ada perubahan sih? Masa dari semester kemarin selalu aja 5 besar? Kamu nggak belajar atau gimana? Maaf. Tapi kan aku sudah berusaha. Kakak kamu aja lo bisa masuk 1 besar. Kenapa kamu nggak bisa? Itu sudah bagus loh Ma. Dari kemarin loh Ma. Nggak ada yang bagus. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, Mama nggak akan ngakuin kamu udah. Gimana ya? Udah berusaha, tapi kok mamaku masih nggak mau menerima aku ya apa? Aku harus gimana? Loh, kamu ngapain sini pagi-pagi baca buku? Ya ampun, lu kan? Iya, padahal udah liburan loh, so kita kan jalan-jalan. Namun kita jadi Bekasi langsung ke Jawa Timur kan? Kenapa? Kan kemarin kan kita kan udah ada rencana kan? Kenapa harus jadi nggak jadi? Belajar rapot, pulang ke kelas nggak puas sama hasil nilai kemarin. Emang kamu jam berapa Nur? 5? Nuri? 5 besar dari depan. Nggak dari belakang kan? Oh, gue itu udah bagus banget. Itu udah bagus banget. Aku loh masih apa ya, Man? Oh, ada besar aku. Oh, 8 nggak sih kemarin? Nggak puas sama hasilnya. Aku udah ya ampun, Nur, yang 5 tuh udah bagus banget. Aku udah ngomong sama kamu. Kamu kalau belajar terus nanti kamu malah jadi stres. Mendingan kamu paling Aku enggak mau bantuan kita, bantuan sama kamu. diulang segala kan kamu juga harus butuh buat main gitu Nur. Apalagi kita masih anak SMA kan. Seru deh, kamu cerita sama mereka daripada kamu cerita sama kita kan kita juga nggak bisa terlalu masih apa loh Beb? Kayak apa namanya, bantuan saya buat ini bisa kamu doang. Karena kita nggak bisa kemana-mana karena kita cuma bisa nyemangatin kamu doang untuk semangat belajar. Kita nggak bisa kemana-mana. Kamu juga harus semangat terus, nggak boleh kayak gitu terus. Udah itu semangat ya. Itu gak apa-apa kok. Nggak ikut ke nggak pernah marah. Berarti kamu beneran nggak ikut? Nggak apa-apa Nur. Semangat ya, Nur. Ya udah kalau gitu aku siapin gitu kalian kita kan mau liburan. Jadi aku sama Davin mau siap-siap untuk mau buat Beli dulu. beli makanan gitu. Aku dulu ya. Jangan belajar terus. Bye. Selamat pagi. Pagi Bu. Oke teman-teman, sebelumnya udah pada berdoa belum? Belum. Ini jam pertama ya berarti ya? Iya. Oke. Alangkah baiknya kita mulai pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Iya Bu. Siapa yang mau mimpin? Saya. Kalau nggak ada nanti saya tunjuk loh. Saya. Baik.
Mbak Ilma silahkan memimpin doa. Baik, Bu. Di tempat duduk siap gerak. Dong, mulai. Selesai. Oke anak-anak, silakan buka bukunya sendiri-sendiri ya. Iya. Ada yang mau membacakan salah satu? Oke, dari sana aja, dari punya Mbak Tasya. Ayo Mbak, dibaca Mbak. Sikap menantang. Ayo bertanya. Jadi, sel kromosom dan gen. Untuk dapat mengerti bagaimana terjadinya sindrom pertama, harus melihat komponen terkecil yaitu sel gen dan kromosom. Stop. Loh, Mbak Nuri, kan kok sampai situ sih? Bukannya bukunya yang cognitive behavior ya? Iya kan Mbak? Iya. Muatan ini kan Bu. Bapak kamu jadi kayak gini sih Mbak Nuri, kamu gak fokus ya? Coba silakan ke kamar mandi dulu. Biar fokus. Baik Bu, saya izin ke kamar mandi dulu Bu. Ya. Kalian tahu nggak Mbak Nuri itu kenapa kok jadi kayak gitu? Nggak tahu itu, Bu. Kamu tahu nggak? Gak tahu ih. Gak kayak tumben ya akhir-akhir ini kayak merasa. Apa mungkin masalah keluarga kali itu? Menurut Ibu sih kalian ajak ngobrol ya. Akunya itu kayak dia itu keterusan kayak gitu kan juga nggak bagus kalau gimana menurut kalian? Iya, Coba nanti dibilangin ya, Hel ya. Ditanyain kenapa. Tiba-tiba akhir ini abis libur kemarin tuh loh, gue jadi kayak diem. Diam gitu ya, nggak mau diajak bicara ya, Hel. Terus kayak nggak fokus gitu, gue nggak tahu kenapa Bu. Oke, nanti saya diskusiin sama guru wali kelas ini dulu ya. Nanti apakah ada maksudnya keterlambatan saat belajar apa gitu nanti biar saya diskusi sama guru wali kelas kamu biar nanti bisa nanya sama guru. Ya. Yaudah yuk kita lanjut yuk sama Mbak Ima yuk dibaca yuk. Dengan menggunakan teknik kognitif, mengembangkan prosedur stres Ya, silakan. yang mengalami kondisi psikologis dan tingkah laku dengan proses imunisasi terhadap Oke teman-teman, karena waktunya sudah mau habis, kita tutup aja ya. ya, Bu. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Ini juga udah mau jamnya udah habis. Kalian pada bosan nggak? Bosan. Cerita aja Bu. Cerita, Bu. Iya, cerita aja ya. Kalian mau dengar cerita aku nggak? Mau. Ayo guys, aku cerita sih. Yang lucu Bu, yang lucu. Jadi gini, aku tuh dulu di SMP itu sebelah teman-teman, kok ada yang murung aja ya dari tadi? Siapa Bu? Mbak Nuri. Kamu kenapa, Nur? Diam aja. Nggak apa-apa. Coba cerita sama ibu. Nggak ada apa-apa Bu. Benar. Kamu baru putus ya? Kamu baru nggak tahu. Kamu enggak. Saya nggak. Bu capek. Bukannya tadi mau udah istirahat, apa tidur kamu kurang? Ya, Bu nggak tahu. Nggak kenapa? Bukannya akhir-akhir itu nggak ada PR ya dari bapak ibu? Soalnya kan bapak ibu terus ada sibuk. Ya, itu Bu capek aja Bu. Aku nggak bisa tidur. Mungkin dia sakit kali Bu. Lagi enak badan. Mau ke UKS nggak? Aku temenin. Benar. Benar. Ya. Hangat mau? Enggak. Oke Bu. Kamu mau nih, Bu. Ya nanti pakai uang sendiri ada. Bu, habis ini istirahat kan Bu? Iya, benar-benar. ini. Ya udah, dicukupin untuk hari ini aja ya teman-teman. Ya, Baik. Bu. Pelajaran ibu tutup apabila ibu ada salah kata, salah perbuatan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk Mbak Nuri nanti jajan yang manis-manis ya, karena menurut ibu itu manis itu bisa bikin naik mood. Oh iya tuh. Kayak iya, kayak jasuke, terus Donat. ya donat gak apa-apa, terus kayak minuman popes yang coklat itu mungkin. Bu, telah lapar Bu. Ya udah sama. Jadi ini udah selesai. Iya, udah selesai. Makasih ya, Bu. Iya, ibu juga mau Makasih. pamit. Iya. Ayo nanti ya. Ayo ke kamar. Ayo, Mbak Ilma. Mbak Nur, kamu apa
ngapain di sini sendiri? Enggak ngapa-ngapain, nanti mau baca-baca. Kamu tadi waktu pembelajaran tadi kan diem aja, yang lain pada ketawa-ketawa. Kamu malah diem aja kayak gitu, kamu malah murung, kamu kenapa? Coba cerita aja sama aku sedikit aja. Beneran Nuri, nggak apa-apa cerita aja. Kalau nggak, aku nggak akan sebarin ke siapa-siapa kok. Aku juga, masa ya aku mau bilang ke siapa-siapa kan kita kan juga temenan. Sebenarnya aku lagi ada masalah. Masalah keluarga, Iya. kamu kenapa sama ibumu atau sama kakakmu? Coba cerita sama aku. Nggak ada. Tapi Masalah keluargamu, tentang keluargamu tentang kenapa pelajaran emang? ini, tentang mata pelajaran ini. Ya ampun, kamu lagi Kemarin itu toh pembagian itu toh. pembagian rapot. Nah itu di mata pelajaran ini ibu itu tahu siapa namanya? Bukan, skip Nel. Stop saya Nel. Ngapa tahu ngomong apa? Jadi selama ini aku ada masalah soalnya kan kemarin aku nggak nah, tapi mau nih mamaku itu juga besar kayak kakakku. Tapi kan 5 besar itu kan udah besar ya, menurutku tuh udah peningkatannya sangat bagus ya. Aku makan aku terus gitu loh, kayak aku harus ranking 3 terus. Ya kamu yang semangat aja, karena kan orang tua itu kan beda-beda. Mungkin mamamu juga pengen kamu jadi yang terbaik buat mamamu, buat kakakmu. Kamu juga harus buktiin ke mamamu, kamu harus semangat belajar lagi. Karena kalau apa namanya, peringkat 5 tuh udah besar. Berarti ini yang bermasalah menurutku ya Nur. Aku bukan nyalain siapa-siapa. Nah, tapi menurutku ibumu aja yang kurang pengertian sama kamu. Kalau menurutku, mendingan kamu cerita deh Nur ke guru BK. Karena kalau kamu cerita ke guru BK, siapa tahu permasalahannya jadi selesai. Siapa tahu nanti mamamu dipanggil ke guru BK, terus nanti mamamu jadi sadar, oh berarti anakku tuh udah ada prestasinya. Dan 5 besar itu udah menurutku udah bagus banget Nur. Terus kamu juga udah punya prestasi di apa tadi kamu tadi, di olahraga kan? Nah itu tuh suatu anugerah yang baik gak sih? Udah pintar, bisa olahraga. Jadi mamamu tuh harus bersyukur punya kamu Nur. Jadi kamu harus semangat aja biar kamu bisa banggain orang tuamu ya Nur. Makasih ya Mas ya. Jangan Itunya iya sama-sama Nur. Kamu juga jangan murung. Kamu tuh kalau di kelas juga jangan diem aja terus, jangan merenung, jangan ngantuk. Kamu tuh kemarin sampai disuruh cuci muka kan ke kamar mandi. soalnya tuh aku kepikiran terus jadi aku nggak bisa tidur. Semangat ya Nur. Aku mau ke kelas ya. Ya udah bye. Ya dadah. Dari kantin. Ada waktu nggak aku mau cerita? Ada, boleh nanti Mbak Nuri kalau mau cerita dengan ibu boleh segala kemana. Ya, tapi ibu berikan. Ya, langsung nanti boleh nanti Mbak Nuri bisa langsung. Silahkan duduk Mbak Nuri. Kasih Ibu. Dari mana nih Mbak Nuri? Dari perpustakaan. Dari perpustakaan. Iya, baca buku di sana atau hanya nongkrong saja? Baca buku. Oh, bisa baca buku. Sama siapa Mbak Nuri? Sendiri, sendirian, nggak sama temanmu. Ya, temanmu pada kemana? Ke kantin. Nah, kamu nggak ikut ke kantin? Ya, kenapa? Aku mau ikut perpus. Kamu nggak lapar gitu? Atau kamu gak bekal dari rumah? Gak bekal, aku gak bekal dari rumah. Gak nginget ya, gak Nuri ya? Gimana kabarnya Mbak Nuri hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu, tapi semoga Mbak Nuri bisa menjelaskan permasalahan sedang Mbak Nuri hadapi kepada saya. Dan gimana ya, apapun yang sedang Mbak Nuri hadapi itu, permasalahan apapun itu bisa menceritakan kepada saya terbuka. Terus Mbak Nuri itu jangan takut kalau permasalahan Mbak Nuri itu tersebar luas sekali gitu. Saya akan menjaga rahasia. Tuh.
Sekarang kan Mbak Nur ceritakan aja, karena dalam sesi coaching kali itu saya menerapkan beberapa asas, salah satunya yaitu asas kerahasiaan, yang mana apabila Mbak Nur menceritakan suatu permasalahan kepada saya, itu nggak mungkin saya sebar luaskan kepada khalayak umum. Karena apa? Karena itu tuh rahasianya klien saya gitu. Jadi saya juga nggak mungkin menceritakan permasalahan itu, entah itu baik entah itu buruk, ke orang lain gitu. Jadi ketika Mbak Nuri ada masalah, nggak apa-apa cerita saja kepada saya secara terbuka gitu. Mbak Nuri bisa menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Nuri hadapi sekarang, supaya mungkin beban pikiran Mbak Nuri itu agak sedikit berkurang gitu loh. Kalau Mbak Nuri menceritakan kepada saya, berbagi cerita lah. Saya mungkin merasa bingung beberapa orang tua saya itu pernah mungkin kita terhadap saya harus itu kayak kakak saya, kakaknya itu selalu di 3 besar, sedangkan saya itu kemarin kan 5 besar dulu. Jadi orang tua saya kurang menerima soal keluarga saya. Jadi orang tua Mbak Nuri itu kurang puas. Maksudnya tuh nggak sesuai yang diharapkan oleh orang tua kamu terkait nilai kamu kemarin gitu. Ya Bu, padahal saya sudah berusaha belajar terus menerus. Seperti tadi ke permis itu juga saya belajar apa saya sesuai apa yang sepertinya saya lihat dari wajah Mbak Nur itu kayak tertekan banget ya Mbak Nur terhadap masalah ini, karena gimana ya, kamu harus kayak memenuhi semua harapan orang tua kamu supaya kamu itu cuma kayak harus lebih baik gitu dari kakak kamu gitu. Jadi saya merasa kurang berguna di podcast saya. Saya boleh tanya gimana perasaan Mbak Nuri terkait permasalahan yang sedang Mbak Nuri hadapi ini? Harus berteman. Saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan 3 besar di kelas saya, tapi tetap aja Bu, kayak ranking saya itu di 2 besar terus gitu. Jadi orang tua saya nggak mampu menerima kalau saya itu 5 besar. Saya juga capek Bu, saya sebenarnya juga disuruh pengen istirahat, pengen liburan kayak teman-teman saya kemarin gitu Bu. Ya aku nggak apa-apa Mbak Yuri liburan, kayak kan kemarin aku sebelum semester, kamu tuh liburan nggak pulang apa? Saya takut dimarahin sama mama saya. Kenapa takut dimarahin sama mama? Ya kan kayak bilang sama yang pengen saya kemarin kan tetap di lima besar terus itu. Oke, saya paham bahwasannya kalau kamu itu pengen orang tuamu itu menerima semua kekurangan kamu tanpa tuntutan kesempurnaan apapun itu. Dan kamu juga ingin kamu itu nggak ada tuntutan apapun dari orang tua kamu, dan kamu juga ingin menghargai diri sendiri, maksudnya usaha kamu sendiri gitu tanpa tuntutan dari orang lain. Terima kasih Ibu, saya merasa lebih lega karena saya sedikit menceritakan kepada saya selama ini Kak Ibu. Ya Mbak Nuri, saya juga merasa senang karena bisa mendengarkan permasalahan atau cerita Mbak Nuri. Terus sekarang gimana caranya Mbak Nuri itu supaya gimana ya, nggak cemas lagi, terus belajarnya itu harus fokus, nggak terlalu memikirin untuk tuntutan atau harapan dari orang lain gitu, terutama dari orang tua aku sendiri. Aku jujur aja ya Bu, jadi selama ini aku kurang jujur sama mereka, tertekan. Kalau kamu mau coba bicara ke orang tua kamu juga nggak apa-apa, itu lebih bagus, karena
dengan kamu mengungkapkan perasaan kamu, mungkin orang tua kamu bisa paham, oh udah anak saya tuh maunya gini gini gini. Jadi orang tua kamu tuh juga bisa paham akan keadaan yang sedang anaknya hadapi gitu loh, Mbak. Kalau kamu nggak mencoba untuk mengungkapkan perasaan atau apa yang Mbak Nuri inginkan, kan mungkin orang tua kamu juga nggak mungkin tahu gitu loh apa sih yang anaknya harapin gitu. Mulai sekarang kita bisa mulai dengan mencoba menerima bahwa dirimu yang sekarang itu lebih berharga. Terus kalau gimana kalau kita mulai itu dengan sedikit demi sedikit menerima bahwa nilai yang kamu dapatkan karena kamu itu berapa kali itu. Ya, itu mungkin sebenarnya tuh, tapi saya terkadang nggak percaya dengan hal itu Bu. Hal itu wajar Mbak Nuri karena perubahan itu juga butuh waktu gitu loh. Dan terus yang hal yang paling penting kalau menurut saya itu kamu harus terus berusaha untuk menerima segala kekurangan kamu. Terus kamu harus merasa nyaman mungkin dengan apapun yang kamu miliki, apapun kemampuan yang kamu miliki. Nah, dan hal yang paling utama yang harus Mbak Nuri lakukan itu Mbak Nuri harus bisa mengontrol diri Mbak Nuri sendiri, karena gimana ya, yang bisa mengontrol cemasnya kamu, terus kayak mengendalikan dirimu sendiri itu juga dari kamu sendiri gitu loh, bukan orang lain. Kalau kamu sudah bisa mengontrol dirimu sendiri, kamu mungkin bisa ngobrol dengan orang tuamu gitu, karena ya itu yang bisa mengontrol diri kamu sendiri itu hanya kamu gitu loh. Benar Bu, terima kasih atas nasihat-nasihatnya. Aku mencoba perlahan belajar apa tuh kemanusiaan, lebih banyak sama dia. Dan kalau itu saya mau cerita pasang apapun kepada orang tua saya sih. Hal yang bagus Mbak Nuri, saya akan menemani Mbak Nuri apapun. Kalau misal Mbak Nuri butuh teman cerita atau Mbak Nuri mau apa ya, kayak kalau kesah gitu lah, nggak ada teman cerita, Mbak Nuri bisa datang ke saya gitu. Nggak usah sungkan untuk datang, karena anggap saja kita itu teman gitu loh Mbak Nuri. Saya mau menyenangkan kerubusan saya tunggu depan kamu ya. Kita tunggu gimana perkembangannya setelah kita bincang lagi. Mungkin nanti minggu depan Mbak Nuri bisa datang lagi menemui saya untuk jamnya, mungkin setelah istirahat atau pas istirahat atau pulang sekolah juga nggak apa-apa. Yang penting minggu depan Mbak Nuri ketemu saya lagi ya. Aku mau ke kelas dulu. Kenapa kamu? Kenapa? Kamu nyesel? Ya, aku cuma pengennya kamu tuh bisa kasih kakak kamu aja bisa masuk 3 besar. Masa kamu dari semester kemarin nggak bisa sih? Kenapa? Ya mama liatin aku kalau belajar itu loh. Mama itu sibuk terus. Lihat kakak terus. Gini loh ya, Mama tuh bukannya banding-bandingin kamu sama kakak kamu, bukannya jangan itu, tapi Mama cuma pengen yang terbaik buat kamu. Dan kan aku juga emang rumah baik di akademik mah. Tuh coba lihat itu. Ya bagus dong, setidaknya kan kamu ada prestasi. Kalau semisal selama ini yang Mama lakuin buat kamu tuh bikin kamu tertekan, Mama minta maaf ya. Ya tapi kan aku juga butuh dukungan apa ya. Oke, sekarang kamu pengennya gimana? Ya mama itu mendukung apa dari aku menjadi atlet itu mendapat minat itu mama. Tapi kalau nilaiku menurun, mama jangan marah-marahin terus. Ya, Sudah berusaha. setidaknya kamu tuh ada usaha, kamu tuh harus belajar. Kamu tuh kalau ngerasa kamu di akademik itu nggak bisa, ya kamu harus tetap belajar juga dengan kamu ini. Iya kan sudah belajar, tapi kan mama itu sibuk terus, nggak liatin aku terus. Iya, kalau gitu. Sekarang kalau kamu kan tadi Mama dukung kamu, sekarang Mama dukung. Yang penting belajar kamu tetap nggak kamu lupain. Ya.
Oke, nggak apa-apa. Makasih mama. Iya. Ya udah aku ke rumah dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang anak-anakku. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Aku capek. Sebelumnya ada mata pelajaran apa ya? Tadi pelajaran apa? Bahasa Inggris tadi Bu. Bahasa Inggris. Berhubung ini kan udah akhir bulan. Biasa ya di jam mata pelajaran itu kalau akhir bulan itu kan saatnya membagikan ulangan harian. Nah, ini hasil ulangan harian buat kelas ini ya. Iya Bu. Ini buat Nuri, ini Tasya. Oh ya maaf ya Mbak, yang satu ini apa sih? Fotokopi itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Dan Nuri, kok kamu soalnya cuma satu aja ya? Iya, aku senang banget loh. Ini aku sudah belajar dari tadi malam. Bagus dong, cuma salah satu. Aku nggak tahu salahku berapa, kan belum dibawain Bu Vira. Iya. Kamu nggak tahu sama Kamu salah berapa, Tasya? 80 ya, alhamdulillah lah. Kalau kamu dapat 98 ya, kan salah satu aja ya? Wah gila, Nurnya Gila ya? banget. Bagus banget ya? Mau hampir 100 loh. Hebat. Makasih Kamu teman-teman. terus gimana? Aku ikut bimbel. Itu apa? Ya, di jalan mana? Itu loh, yang dekat lulus itu. Iya, di Bima Gama apa? Bima Gama itu. Iya. Bagus itu. Aku juga mau ke sana. Iya ikut. Iya, biar pinter gak sih? Iya. Ya udah. Oh ya udah ya anak-anak, ibu itu cuma membagiin nilai ulangan harian. Jam ibu ini buat kalian bersama kita aja karena ulangan harian udah keluar. UTS juga udah ya, begitu ya teman-teman. Iya, Ya udah ibu cukupkan untuk hari ini. Apabila ibu ada salah kata atau salah pemberian nilai atau yang belum dapat nilai, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu. Nur, sekarang kamu udah nggak murung lagi. Dulu kan kamu kalau dapat nilai gitu kan sih kamu merenung diem aja. Sekarang kamu udah ceria. Iya dong, kan aku sekarang udah menerima diriku sendiri. Kayak aku sudah berusaha kan. Ini kan juga usahaku yang selama ini ya. Kemarin nggak ikut liburan kamu sama Helvi. Ya bagus deh kalau kamu bisa menerima dirimu sendiri. Karena kan ya emang bener kan ini kan kita juga usaha, pakai usaha kita sendiri. Nggak mungkin kan kalau orang tua juga nyalain terus menerus. Terima kasih ya. Iya sama-sama. Kamu juga rajin belajar lagi ya biar Ya harus. peringkatnya tuh biar tetap di situ terus. Ya makasih Tasya. Selamat ya, Nuri. Iya makasih ya. Udah, Tasya. Yaudah yuk. Ke kantin yuk. Ikut Capek nggak? banget. Yuk, ayo ikut. Ya selamat masuk. Iya ibu makasih. Ini kayaknya lagi seneng banget nih lihat dari layangan seru banget. Iya Bu. Aku ngerasa lega itu loh Bu. Kayak aku udah bisa menerima diriku sendiri gitu loh Bu. Ini bagus kalau Mbak Nur sudah bisa menerima, berarti Mbak Nur sudah melakukan apa yang kita bicarakan minggu lalu gitu. Ini juga kelihatan dari muka Mbak Nur, kelihatan happy, nggak ada muka-muka yang tertekan gitu. Iya Bu, saya selama ini jauh lebih lega sih Bu, karena saya sudah mengungkapkan perasaan saya kepada ibu, kepada orang tua saya, gitu. Jadi kan aku tahu salah aku gimana. Gitu. Oke, itu kabar yang sangat baik ya Mbak Nuri, karena saya juga senang mendengar bahwa Mbak Nuri itu bisa gimana kayak mengungkapkan perasaan yang Mbak Nuri pendam selama ini kepada orang tua Mbak Nuri gitu. Ya, Mbak Nuri bisa berkata jujur. Ini berarti Mbak Nuri sudah gimana ya, sudah memenuhi tujuan dari Mbak Nuri sendiri, juga tujuan dari konseling kita minggu kemarin ya Mbak Nuri, karena
Mbak Nuri kan inginnya bisa menerima diri, terus nggak terlalu cemas, terus gimana ya, bisa menerima diri Mbak Nuri sendiri apapun itu kekurangan ataupun kelebihannya. Dan sekarang kan Mbak Nuri sudah bisa menerima diri, terus nggak merasa cemas lagi gitu. Iya Bu, jujur saya lebih percaya diri, saya lebih ke menerima saya seperti ini ya, kayak gitu Bu. Tapi saya sangat bangga dengan perubahanmu Mbak Nuri, karena kamu bisa menyeimbangkan antara sudah mencapai keseimbangan antara menghargai diri kamu sendiri ataupun memenuhi harapan orang lain tanpa kamu itu mengorbankan diri kamu sendiri. Terus, nah saya merasa ini juga perubahan kamu itu sangat signifikan. Nah, gimana kamu untuk melanjutkan perjalanan ini sendiri, sudah siap atau belum? Ini buat saya sudah siap ya, sudah siap itu karena saya akan menghadapi tantangan-tantangan yang perlu di kemudian hari. Saya rasa sudah menghadapi tantangan-tantangan itu nanti. Oh, ya. Jika ketika kedepannya mungkin Mbak Nuri masih menghadapi kayak kesulitan atau tantangan, Mbak Nuri bisa datang lagi ke saya. Jangan sungkan kalau misalnya ada masalah, datang lagi. Terima kasih Ibu.